Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial. Ya, teman-teman tentunya hari ini sudah agak malam ya. Jadi ini adalah video Insan Tutor saja sudah diupload 2 jam lalu, itu adalah video yang kedua. Mungkin Insan Tutor akan upload video lagi satu ya. Ini udah setengah 10 di Bali teman-teman. Jadi mungkin nanti saya upload videonya jam 10 dan videonya dadakan. Nah, sebenarnya hari ini saya tidak mau membuat konten sebenarnya, tapi saya melihat komentar yang cukup unik dan menarik. Kita bisa jadikan konten ya. Nah, itulah keuntungannya kalau kita membuat konten sesuai dengan skill, dengan hobi, dengan pekerjaan. Ada orang bertanya di komentar pertanyaan yang bagus, kita bisa jadikan konten. Atau ada yang pertanyaan yang menyenggol atau menyinggung, bisa juga dijadikan konten. Jadi semuanya bisa menghasilkan ya. Ada yang berkomentar negatif, kita bisa menjadikan sebuah penghasilan. Ada yang bertanya, kita menjadi sebuah penghasilan, dan lain-lainnya. Intinya itu bisa menjadi sebuah bahan konten yang teman-teman tidak pusing lagi membuat konten ya. Nah, itulah intinya kalau kita membuat konten sesuai skill, hobi, pekerjaan atau usaha. YouTube itu tidaklah sulit teman-teman. Yang penting teman-teman bisa menargetkan ke penonton yang tepat. Nah, kalau memang YouTube di tahun 2023 ini kan memang banyak kesulitan ya. Seperti saya misalnya teman-teman. Kalau saya memang main teknik dari dulu ya. Main VPN misalnya, kita ngakalin iklan. Main VPN kan kita bisa menghasilkan iklan luar negeri. Ya, itu Insan Tutor juga pernah ya. Itu bisa menghasilkan penghasilan yang berkali-kali lipat. Ya, jadi bisa banyak. Ada mungkin orang main VPN sampai ratusan juta, sampai miliaran juga ada. Tapi saya terus terang belum pernah. Saya hanya main sedikit ya terus terang saja. Insan Tutor main sampai 30 juta saja sudah kena dismonet ya, itu sebuah pengalaman. Tapi biasanya saya punya cara lain untuk mengakali ya. Kalau dulu teman-teman, bukan 2023 ya, intinya tahun 2020, 2021, kita bisa mengakali iklan itu dengan cara mendapatkan iklan mahal. Jadi iklan itu dulu dibaca dari video teman-teman. Jadi jika teman-teman sering berkata kehamilan atau kondom atau apalah, iklannya mungkin bisa iklan kondom. Nah, kalau saya dari dulu ya, saya membuat konten tutorial, saya selalu memperlihatkan HP seperti ini. Apa tujuannya? Karena konten teknologi itu harga iklannya mahal. Kalau sekarang terus terang sulit teman-teman. Karena iklan dibaca dari kebiasaan penonton. Jadi kebiasaan penonton yang sering melihat pinjol, iklan mereka yang terbanyak adalah aplikasi pinjol. Yang suka main slot, iklan mereka yang terbanyak adalah dari slot. Meskipun menonton video yang berbau teknologi seperti ini ya. Kalau dulu saya bisa ngakalin, makanya saya dari awal saya membuat konten tutorial, saya selalu memperlihatkan HP, karena ini kan dibaca, video ini kan berkaitan dengan HP dan teknologi. Jadi iklan yang masuk iklan Samsung, iklan Oppo, iklan merek HP yang banyak kalau dulu ya intinya. Kalau sekarang memang nggak terlalu, cuman sedikit teman-teman. Ini sebenarnya saya memang mengakali sebuah iklan, makanya kotak-kotak HP supaya robot membaca isi video saya. Ya, isi video saya adalah berhubungan dengan teknologi. Karena konten yang harganya mahal, iklannya itu adalah iklan yang berbau keuangan, yang kedua iklan yang berbau otomotif, yang ketiga adalah teknologi. Jadi itu harga iklannya tinggi-tinggi semua teman. Kalau konten anak-anak, kalau konten hiburan tuh biasanya iklannya murah. Yang paling murah kan konten anak-anak teman-teman. Jadi meskipun banyak penontonnya, itu mendapatkan iklan yang murah tentu penghasilannya akan lebih kecil. Tapi memang kalau kali banyak sekali, intinya ya tetap akan banyak ya. Nah, seperti tadi saya dapat komentar ini teman-teman. Komentar ini lah bahan konten hari ini ya. Jadi satu komentar saja bisa dijadikan bahan konten. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Wah, gimana ceritanya gajian 12 juta per bulan, wong video nggak nyampe puluhan ribu. Nah, ini sebuah komentar seperti ini ya. Nah, komentar seperti ini kan saya buktikan ya. Ini kan dibilang nggak puluhan ribu, masa gajinya 12 juta. Ini saya akan bahas sebuah channel yang view-nya cuma ribuan tapi gajinya bisa nyentuh 20 juta bahkan lebih. Ribuan ya, 1000, 1500, nggak usah banyak-banyak. Apalagi puluhan ribu ya. Memang ada orang yang penontonnya jutaan, puluhan ribu, itu gajinya kecil, itu ada karena mereka main short atau membuat video yang pendek atau membuat konten anak-anak atau membuat konten porno sehingga mendapatkan dolar kuning atau dolar merah. Meskipun penontonnya banyak ya, kalau dolar merah kan nggak dapat hasil, nggak ada pengiklan yang mau ngiklan di sana. Kalau dolar kuning itu kadang-kadang penghasilannya berbagi, jadi memang kecil walaupun view-nya banyak. Atau konten anak-anak ya, iklan di sana murah-murah. Jadi penghasilan YouTube itu tergantung dari iklan. Kalau dapat iklan luar negeri tentunya lebih mahal. Kalau penonton kita dari luar negeri tentunya iklannya luar negeri. Jadi biar paham ini ya. Ada orang yang ya memang sering ya kita dapat komentar, sering memang saya memperlihatkan screenshot sebuah gaji, memang benar ya. Karena kita
memperlihatkan kenyataan. Beda ya, beda dengan hasil Social Blade teman-teman. Di Social Blade dikalikan ya, banyak yang membahas, ini gajinya 200 juta di Social Blade. Mungkin $10.000 sampai $1 juta umpamanya ya, sampai $100.000 umpamanya. Dicek dah pakai kalkulator, padahal itu adalah video short yang hasil iklannya kecil sekali. Nah, itu dah Social Blade belum tentu benar. Nah, ini komentar seperti ini kan kadang-kadang gimana ya, dibaca orang lain sebenarnya kayak konten saya itu benar-benar bohong ya, sementara di luar sana adalah konten yang benar-benar nipu. Nggak ada yang komen seperti ini ya. Kita yang real ya, kita memperlihat gaji dibilang pamer, nggak diperlihatin bilang bohong. Nah, itu dah. Jadi saya kan kasih contoh sebuah channel ya, penontonnya cuma ribuan, 1.500, tapi gajinya nyentuh 20 juta lebih. Jadi ini fakta ya, bukan dari Social Blade. Kita langsung saja lihat. Ini jadi konten hari ini ya konten hiburan iseng-iseng ya, daripada nggak buat konten intinya. Nah ini teman-teman, nah ini ya saya chat. Nah ini ya, ini siapa? Insan Tutor ya. Saya minta screenshot ke beliau ya, karena ada komentar seperti itu ya. Ini teman-teman bisa lihat view-nya ya, view-nya Insan Tutor. Teman-teman bisa cek juga channelnya Insan Tutor. Tapi rata-rata sih penonton Bian Tutorial udah tahu ya, ini orangnya Insan Tutor ya. Insan Tutor, teman-teman bisa lihat penontonnya nggak terlalu banyak ya. Ini adalah di akun saya yang lain ya, kita subscribe ya. Nah ini ya penontonnya 1000, 1400, ya 2600, 1700, 2000, 1000. Sedikit ya, nggak ada puluhan ribu kok, tapi penghasilannya bisa nyentuh 20 juta. Kenapa? Ini bisa lihat ya, ini bukti ya. Ini saya minta screenshotnya ke Insan Tutor ya. Ini screenshot, Insan Tutor nggak bisa ngedit teman-teman. Nah ini sekarang kita lihat. Fan funding atau super tank 13.500.000. Iklan dari penghasilan iklan itu 4.400.000. Jika ditambah ya, ini sekitar 18 juta. Ini kan 28 hari teman-teman. Kalau umpamanya 1 bulan 31 hari, udah pasti 20 juta ya. Udah pasti kalau 30 hari dapat 19,5. Kan anggap rata-rata 700 ribuan lah, 750 ribu per hari ya, kalau dirata-ratakan. Ini sekarang ya, ini kan udah turun karena penonton Insan Tutor udah turun. Ya ini ya, ini penghasilan super tanknya yang 13,5 juta, penghasilan super tank bersih ini ya, udah bersih ini. Ini bukan kotor ya, kalau kotor lebih ya, ini kan udah dipotong sama YouTube ya. Nah, ini gaji yang Insan Tutor aslinya cuma 4,5 juta, dapat super tank lagi 13,5 juta dalam waktu 28 hari. Ingat ini 28 hari ya, bukan 31 hari. Kalau 31 hari udah tembus 20 juta. Jadi inilah, penonton cuman ribuan, gajinya 20 juta, dan ini asli, bukan bukan Social Blade ya. Kalau Social Blade nggak bisa. Kalau dicek di Social Blade, penghasilan Insan Tutor itu kecil, tapi kenyataannya seperti ini ya. Ini fakta. Nah ini ya, jadi itulah untungnya ya. Jadi ketika saya malas membuat konten, kita melihat komentar seperti itu, kita bisa membuat konten seperti ini ya. Jadi buat teman-teman, buat konten original sesuai dengan skill, dengan kemampuan, dengan hobi. Jadi ketika ada orang berkomentar atau bertanya, teman-teman bisa jadikan konten. Hari ini ya mungkin saya akan konten kali ini cuman sekedar sharing-sharing saja ya. Kebetulan kita dapat komentar yang ini sebagai contoh ya, buat teman-teman bisa dijadikan contoh hal seperti ini. Jadi kalau ada berkomentar yang mungkin negatif atau positif, teman-teman bisa jadikan sebagai bahan konten. Ya, kira-kira seperti ini saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.